Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara ini, mari kita sama-sama berjalan rekan kita kajian dialog ini. Sore kemarin telah kembali berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur yang tak terhingga yang kita rasakan pada saat ini, maka berkat daripada izin dan kasih sayang Allah, berkat hidayah, inayah, taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita kembali bertemu dalam rangka melaksanakan pengajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan ke Hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kita ini, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah, terutama untuk diri kita sendiri dan juga teruntuk kepada saudara-saudara kita, diri kita sendiri dan saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit. Maka mudah-mudahan penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan juga mungkin hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin Allah berikan ujian, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mengikuti atau mendapatkan ujian tersebut, dan Allah permudah untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar atas persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan tentunya baik kita yang hadir di masjid ini ataupun seluruh penonton kami di live streaming di Facebook, mudah-mudahan kiranya berkat daripada pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang masalah salat musafir. Nah, ini kembali saya menyampaikan bahwa kita sudah sama-sama tahu, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu tentu sudah banyak yang mengerti tentang masalah salat musafir. Tetapi dalam hal ini selalu kita ulang kaji, bagi kita yang sudah mengetahui ini adalah tentu ulang kaji.
dan tujuan kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang juga sebagian di antara kita mungkin ada yang lupa, dan juga bagi kita baik yang hadir di masjid ataupun seluruh pendengar kami yang dirahmati Allah yang belum mengetahui, maka pada hari ini kembali kami menyampaikan tentang masalah sholat musafir. Kenapa perlu kita sampaikan tentang masalah musafir ini dan selalu kita ulang-ulang? Karena dalam prakteknya kami melihat, saya pribadi melihat bahwa ketika ada musafir, ada perjalanan, masih banyak di antara kita, masih banyak di antara umat-umat Islam yang masih bingung. Karena banyak di antara kita sering melaksanakan perjalanan musafir, perjalanan jauh, sampai 80 km lebih perjalanan kita, maka melalui daripada dalil-dalil hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka ini sudah boleh melaksanakan sholat yang diberikan rukhsah, yaitu sholat jamak dan juga sholat kasar. Kebingungan di antara kita kaum muslimin, terutama jamaah-jamaah umrah di perjalanan, kebingungan bagaimana ini sholatnya, apa yang mesti diniatkan, dan banyak sudah ketika dalam perjalanan pun berdebat lagi. Kadang-kadang ada lagi perdebatan antara jamaah itu sendiri. Ada yang mengatakan saya lebih baik sholat biasa, ada sohateku sholat jamak dan kasar. Tidak, sohate itu nggak puas, nggak yakin, nggak enak kurasa ini kalau apa ini, kalau sholat jamak kasar ini katanya kan. Nah, maka kita kaji melalui dalil-dalil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita yakin, agar kita tidak lagi ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat musafir tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan ringkas maka di dalam kitab ini dijelaskan tentang masalah sholat musafir. Yang pertama saya sampaikan dulu bahwa ketika kita dalam keadaan musafir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan dalam pelaksanaan sholat. Maka para ulama membagi dua hal dalam hal ini sebenarnya, ya. Ada yang disebut daripada masafah atau jaraknya. Berapakah jarak supaya kita bisa melaksanakan sholat jamak dan kasar? Dan kemudian satu lagi, ada sebagian ulama bukan dari jarak saja, ada masyaqqah, masyaqqah atau kedaruratan, kesulitan. Kira-kira kesulitan apa yang didapatkan oleh seorang itu sehingga dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan kasar. Nah ini sebagian ulama dan yang sering kita, yang memang kita ikuti dan yang memang kita sudah amalkan adalah tidak lagi melihat kedaruratannya, tidak lagi ada melihat kesulitannya, tapi melihat jaraknya. Dan memang ada ulama yang menetapkan memang jarak. Kalau sudah sampai jaraknya, walaupun tidak dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat, sudah dibolehkan dalam melaksanakan sholat dalam musafir ini adalah sholat jamak dan kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saya sampaikan dulu bahwa dalam sholat musafir ini ada namanya jamak. Sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak itu adalah menggabungkan antara sholat siang dengan sholat malam. Sholat siang itu apa? Sholat siang itu adalah sholat zuhur dan asar. Kita gabung dalam satu waktu. Bisa kita sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur
atau pada waktu asar. Demikian juga sholat malamnya. Sholat malamnya itu adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Udah paham itu ibu-ibu? Udah jelas? Apa nama sholatnya tadi? Kersil jawab, Bu, nggak apa-apa. Namanya adalah sholat jamak. Namanya sholat jamak, ya. Bapak-bapak nggak perlu ditanya lagi karena udah paham ini. Ini udah tahu semuanya. Yang kedua adalah sholat kasar. Sholat kasar. Sholat kasar itu sholat yang dipendekkan. Sholat 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. 4 rakaat jadi 2. Kalau yang 3 tetap dia 3 tetap 3. Maghrib 3, nggak boleh dikurangi. Kemudian subuh 2, nggak boleh dikurangi. Maka kedua-duanya ini boleh dilakukan ketika kita sudah sampai dalam perjalanan itu sekitar 81 kilo atau 82 kilo. Jadi kalau dari sini kita berangkat ke Medan sudah boleh jamak kasar. Demikian juga kalau ke Tapak Tuan sudah boleh karena sudah melebihi dari 81 kilo atau 82 kilo, ya. Nah, maka oleh karena itu yang pertama tadi jamak dulu, nggak usah dulu kasar, digabung dulu, nggak usah dulu di kasar, dijamak aja, dijamak dulu. Jamak ini kita tetap sholat 4 rakaat. Ya, kita beralih dulu ke sholat zuhur dan asar, gitu ya. Maka sholat zuhur dan sholat asar ketika kita dalam perjalanan itu maka boleh kita gabungkan. Tapi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim itu apa? Jamak takdim itu sholat zuhur kita 4 rakaat, lalu kita sambung 4 rakaat sholat asar pada waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Lalu ada lagi jamak takhir. Jamak takhir itu sholat kita sholat zuhur ke 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat pada waktu asar. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini dalam melaksanakan ibadah sholat jamak ini, ya. Jamak tadi yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan tadi jaraknya tadi 81 kilo. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi dari segi musyakkahnya, selain daripada perjalanan kedaruratan. Jadi umpamanya dia tidak musafir, tapi ada juga yang darurat. Maka sebagian ulama juga boleh mengadakan jamak ini. Contoh umpamanya musyakkahnya tadi apa? Kesulitannya tadi apa? Umpamanya gini. Para ulama menjelaskan tentang masalah umpamanya ada seorang yang yang sakit. Yang sakitnya itu sangat luar biasa daruratnya. Umpamanya ada seorang yang operasi. Nah, ini biar jadi biar jadi tambahan bagi kita. Kalau dilihat dari sisi musyakkahnya tadi, ada seorang yang sakitnya itu operasinya lama. Demikian juga dengan umpamanya dokternya. Dia sakitnya sampai 5 jam operasinya sampai 5 jam. Jadi dimulai dari jam-jam 5 sore mulai operasinya. Kalau 5 jam berarti jam 5 sampai jam 10 sudah ketinggalan maghrib. Bagaimana caranya ini? Apakah diqada sholat maghribnya atau dijamak? Nah, maka ada ulama yang menyampaikan bahwa ini boleh dijamak, nggak perlu diqada. Nggak usah dulu sholat maghrib, maka nanti dilanjutkan sholat jamak di waktu isya.
Atau zuhur juga gitu. Karena dia operasinya jam 1 atau jam 2 siang. Maka boleh dijamak sholat asarnya. Kemungkinan nanti selesai operasinya itu adalah di jam habis udah sampai maghrib. Maka boleh digabung di antara sholat sholat zuhur dan asar. Jelas kira-kira? Atau kedaruratannya bagaimana? Ada orang yang umpamanya dalam keadaan yang di situ daruratnya darurat nyawa. Kalau kita kerjakan sholat, maka kemungkinan nyawa orang, kalau operasi tadi kan, kalau orang pasiennya itu operasi tadi sampai 5 jam, ya kalau dokternya meninggalkan pasiennya untuk mengerjakan sholat sementara operasinya sudah berjalan, maka kemungkinan kalau ditinggalkan ya pasiennya ini ya meninggal dunia, bisa saja operasi jantung atau operasi apa gitu ya, maka boleh dijamak. Demikian juga umpamanya pasiennya begitu, boleh dijamak. Lalu kemudian umpamanya apalagi ya, orang yang umpamanya di dalam kendaraan laut tiba-tiba oleng, tiba-tiba mungkin karam ya. Lalu di dalam karamnya itu kan udah darurat, itu bagaimana caranya? Maka ketika sudah nanti selesai, itu juga karena daruratnya itu boleh dijamak. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, maka jamak tadi, gabungan antara zuhur dan asar tadi, itu kalau kita mengkaji masalah jamaknya saja, maka tetap 4 rakaat. Demikian juga dengan maghrib dan isya, kalau kita jamak, maka itu maghribnya 3 rakaat, kemudian isyanya 4 rakaat. Tetapi kita kerjakan pada waktu, boleh pada waktu maghrib, dan boleh pada waktu isya. Tetapi kemudian banyak lagi perdebatan, berdebat lagi. Ini udah sepakat bahwa boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir. Muncul lagi perdebatan. Kalau jamak takdimnya, oke, udah ACC, udah sepakat. Yang mana itu? Bahwa boleh kita gabung sholat zuhur dengan sholat asar pada waktu zuhur, namanya jamak takdim. Maka yang pertama kita sholat itu adalah zuhur dulu. Zuhur dulu 4 rakaat, lalu kemudian kerjakanlah setelah salam, kerjakanlah asar 4 rakaat. Itu udah nggak lagi berdebat. Yang berdebatnya antara umat Islam itu adalah ketika jamak takhir. Zuhur dia tidak sholat, lalu kemudian zuhur ini dibawa ke asar. Berdebat. Debatnya apa? Yang mana duluan dikerjakan? Apakah duluan dikerjakan sholat zuhur? Karena pada waktu asar ini, apa dikerjakan sholat asar duluan? Gitu ya. Apakah niat dulu sholat asar dulu atau zuhur dulu tapi jamak takhir di waktu asar? Ini demikian juga dengan isyanya, sholatnya sholat isya, bawanya maghrib. Duluankah kita sholat maghrib atau sholat isya gitu ya? Nah, maka perdebatan ini nggak perlu. Tergantung, kalau memang dia ingin boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh dia kerjakan di jamak takhir itu asar dulu, boleh juga zuhur dulu. Tapi ada ulama sebagian menjelaskan bahwa tidak boleh, harus urut katanya. Jadi harus urut, harus zuhur dulu baru asar, walaupun dia jamak takhir, tetap zuhur dulu baru asar, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Tetapi kalau saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau kita adalah jamak takhir, maka yang kita dahulukan adalah yang punya waktu. Siapa yang punya waktu? Yang punya waktu asar. Berarti kita sholat asar dulu. Habis asar baru salam, baru kemudian sholat zuhur gitu. Saya mempedomani pendapat ini, pernah guru saya dengar menyampaikan bahwa kita
Sholat jamak takhir itu adalah kita dahulukan yang punya waktu. Jadi kalau kita salat isya, berarti yang kita dahulukan adalah salat isya. Baru habis salam, baru kemudian salat maghrib. Tapi kalau enggak pun seperti itu, nanti ada. Enggak masalah. Boleh. Yang mana aja boleh. Pokoknya kita jadi makmum, ada imamnya. Lalu imamnya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kami sekalian, kita sholat jamak. Tetapi yang kita dahulukan adalah sholat asar katanya. Maka nggak usah debat lagi. Oh ya, ikuti aja. Sholat asar. Ya. Berarti sholat asar dulu, 2 rakaat, baru kemudian sholat zuhur. Karena kadang-kadang dalam hal ini pun bubar. Pernah juga saya itu, bubar. Kenapa bubar? Sholat kami, kemudian setelah kami sholat zuhur, setelah kami sholat apa? Sholat jamak tadi, saya buat dulu apa? Saya buat dulu asar dulu saya buat. Lalu kemudian, habis ini kita apa ya? Kita sholat zuhur saya bilang. Ya nggak bisa gitu katanya. Akhirnya dia nggak mau ikut. Nggak mau ikut dia. Dia tetap berpedoman bahwa wajib di jamak takhir ini tadi, wajib zuhur dulu baru asar. Nah ini sering terjadi nih. Udah kira-kira bisa itu. Nah, tentang masalah sholat jamak boleh. Nah, lalu kemudian setelah sholat jamak, jadi kalau sholat jamak niatnya jamak aja, nggak perlu pakai kasar. Tetapi kalau kita ingin kasar juga, maka ada yang kedua. Boleh kita dalam musafir itu boleh kita kasar tanpa kita jamak. Makanya dua dia nih, pisah-pisah nih. Boleh kita kasar tanpa kita jamak. Contoh umpamanya apa? Sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat. Boleh. Lalu nanti sampai asar 2 rakaat lagi. Boleh. Demikian juga maghrib 3 rakaat. Nanti sholat isya 2 rakaat. Boleh. Tanpa dijamak. Boleh dikasar saja tanpa dijamak. Pertanyaannya adalah, mana lebih besar pahalanya? Mana lebih abdal? Lebih abdalkah kita sholatnya sholat 4 rakaat saja terus menerus seperti biasa, atau lebih abdal, lebih besar pahalanya kita jamak dan kasar? Nah, ternyata di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan kalau kita dalam perjalanan lebih afdal kita menjamak kasar daripada sholat seperti biasa ketika kita dalam perjalanan. Nah, ini dia. Mari kita perhatikan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, coba kita lihat. Awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa uqirrat salatu safari wa utimmatu salatul hadar. Pada mulanya salat dipardukan 2 rakaat, kemudian salat pada saat safar ditetapkan 2 rakaat, dan salat pada saat mukim disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, ini enggak perlu kita jelaskan. Summa hajara papuridat arba'an wa uqirat salatul safari alal awal. Kemudian beliau berhijrah lalu salat diwajibkan menjadi 4 rakaat, sedangkan salat pada saat safar ditetapkan 2 rakaat. Nah, ini tadi ya, kalau salat biasa 4 rakaat, maka salat safar 2 rakaat. Ilal maghrib, kecuali maghrib. Maghrib tidak dikurangi, tetap 3. Fa innaha witrun nahar. Wa illa subuh, dan juga kecuali subuh. Jadi maghrib dan subuh tidak ada dipendek-pendekkan. Fa innaha tutawwalu fihal qiraah. Karena di dalam salat subuh itu, kecuali maghrib ya, karena ia adalah wiridnya salat siang hari, dan kecuali subuh karena dalam salat ini bacaan dipanjangkan. Di dalam hadis dari Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safri wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru. Bahwasanya ketika safar, Nabi ketika dia dalam perjalanan pernah mengkasar maupun menyempurnakan salat, dan berpuasa maupun berbuka.
dalam hadis ini Nabi SAW dalam ketika dia musafir pernah juga dia mengkasar, tapi pernah juga menyempurnakan gitu. Nah, jadi artinya kasar itu gak wajib, hanya sekedar sunat juga. Jadi pernah Nabi itu mengkasar, pernah juga tetap dia 4 rakaat biasa, seperti biasa dalam perjalanan. Lalu kemudian innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Nah, ini dia. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanannya diambil, sebagaimana dia benci maksiat kepadanya dilakukan. Nah, ini makanya dalilnya tadi, lebih abdal kita melaksanakan jamak kasar daripada menyempurnakan sholat seperti biasa ketika kita dalam keadaan musafir. Kenapa? Karena hadis dari Ibnu Umar ini menjelaskan Allah lebih suka jika keringanan-keringanan itu diambil. Ketika kita dalam musafir tadi, maka ada Allah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan apa? Yaitu menjamak dan mengkasar salat. Boleh kita kasar, lebih abdal kita menjamak dan mengkasar daripada kita menyempurnakan sholat seperti biasa. Nah, ini dalilnya. Nah, jadi jangan nanti ada lagi perdebatan, aku sholat 4 rakaat aja lah aku seperti biasa. Lalu ada orang yang saya jamak kasar aja. Mana yang kita ikut? Lebih kita condong terhadap jamak kasar. Karena ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, lalu tidak kita ambil kemudahan itu, maka kita dihukumkan sebagai orang yang melaksanakan makruh. Makruh kita itu 4 rakaat kita sholat, lalu kita dibolehkan untuk 2 rakaat dikasar dan juga digabungkan, maka kita melakukan makruh. Lebih besar pahala kita menjamak dan mengkasar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin au parasiha sallarakataini. Apabila Rasulullah menempuh perjalanan 3 mil atau 3 parsah, beliau salat 2 rakaat. Nah, ini tadi ulama mengatakan 80 kilo lebih, maka Nabi melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ilal Makkah fakana yusalli rakataini hatta raja'na ilal Madinah. Dalam hadis ini dijelaskan kami pernah pergi bersama Rasulullah dari Madinah menuju Mekah dan beliau salat 2 rakaat hingga kami pulang ke Madinah. Ini dalil ini menjelaskan bahwa pertanyaannya adalah sampai kapankah kita dihukum sebagai orang musafir? Nah, jadi begitu kita musafir, pergi kita umpamanya ke Medan, berapa hari kita di sana boleh masih menjamak kasar? Apakah kita jamak kasar itu hanya waktu di jalan? Atau setelah sampai pun masih bisa? Maka ini dalilnya. Dalilnya berapa hari kita boleh? Maka bisa kita lihat dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, ya, berapa hari? Kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Mekah dan beliau salat 2 rakaat hingga kami pulang ke Madinah. Ini satu dalil. Makanya nanti kalaupun ada orang yang itu boleh, nggak usah dibantah-bantah, ya. Maksudnya Nabi pernah seorang sahabat berangkat dengan Nabi. Dari manakah mereka pergi? Dari Madinah. Kemana? Ke Mekah. Dulu kan lama tuh perjalanan. Dari Madinah ke Mekah lama. Tentu di Mekah pun nggak mungkin Nabi ya kira-kira langsung pulang. Enggak. Pasti ada urusan-urusan entah beberapa hari lalu pulang. Selama perjalanan itu, mulai daripada berangkat sampai pulang, Nabi tetap melaksanakan sholat 2 rakaat. Cuman kan kita nggak tahu berapa hari Nabi di sana, ya, berapa harikah Nabi berada di Mekah. Tapi dalam perjalanan pulang pergi itu tetap melaksanakan 2 rakaat dalam hadis ini. Lalu di dalam hadis lain dari Ibnu Abbas,
aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'ata asara yauman yaksuru. Nabi SAW tinggal selama 19 hari dengan mengkasar sholat. 19 hari Nabi dalam perjalanan, dalam apa itu? Dalam apa namanya itu? Tinggal. Kita ulangi ya, biar lebih jelas ya. Nabi SAW tinggal selama 19 hari dengan mengkasar sholat. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi rupanya dalam perjalanan, ya taruhlah dulu perjalanannya, kita buatlah dulu. Kalau kita kian dari Mekah, dari apa? Dari Indonesia ya, dari Indonesia. Kalau perjalanan umrah ya, dari Indonesia kemudian ke Madinah, ke Medan dulu, Medan, kemudian sampai ke Madinah, kemudian sampai lagi ke Mekah, memakan waktu 12 hari. Maka dalam hadis ini menjelaskan, kalau kita mengambil hadis ini, boleh kita tetap terus menjamak sholat kita, menjamak kasar. Walaupun kita sudah sampai ke Madinah, ke Mekah beberapa hari. Tapi nanti ada yang membatalkan juga, nggak boleh lagi ya. Nah, kalau sempat nanti syarat-syaratnya bahwa ini nggak boleh lagi. Udah. Ada juga yang membatalkannya, bahwa jamak kasar itu nggak boleh lagi nanti dilaksanakan ketika terjadi hal itu. Lalu dalam hadis lain, dalam lapas lain, di Makkah tis'ata asara yauman, di Mekah 19 hari. Nah, berarti kan nyambung hadis tadi, 19 hari di Mekah. Cuman dalam hadis yang lain disebutkan sab'a asyarah. Sab'a asrah. 17 hari. Lalu kemudian ada lagi dalam hadis yang lain disebutkan khamsa asyarah. 15 hari. Kemudian ada lagi samania asrah. Dalam riwayat Abu Daud dari Imran bin Al-Husain adalah 12 hari. 12 hari kita di sana boleh, ya. Jadi kalau dalam kitab yang kita baca selama ini kan hanya bolehnya 3 hari. 3 hari ya. Dalam pelaksanaan itu 3 hari kita nyampe di sana, lalu setelah itu udah sholat seperti biasa. Jadi kalau di dalam hadis ini dijelaskan, walaupun sebagian hadis ini adalah hadis lemah, ya tapi tentu saja boleh kita amalkan, ya, walaupun hadis lemah, ya. Apalagi dalam hadis-hadis yang apa tadi adalah sahih ya, lapas dari apa? Hadis dari riwayat Imam Bukhari. Jadi itu sudah ada sahih tentang masalah Nabi perjalanan pulang pergi tadi itu melaksanakan 2 rakaat, ya. Lalu kemudian dalam riwayat Abu Daud dari Jabir, aqama bi Tabuk isrina yauman yaksurus salah. Beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari dengan mengkasar sholat. Artinya apa? Berarti kalau begitu nanti, kalaupun kita umpamanya udah sampai di suatu tempat, ada orang yang terus-terusan dia kasar sholat atau jamak sholat, tidak usah kita protes, ya. Oh, berarti dia memahami bahwa mengambil hadis ini boleh 19 hari, boleh 15 hari, 12 hari, nah, berarti yang ambil itu. Nah, jangan pula nanti kita berdebat lagi, yang ngapain itu nggak bisa lagi. Karena ada lagi nanti pendapat bahwa dalam perjalanan aja begitu nyampe nggak boleh lagi. Nah, memang ya ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita terus-terusan nanti menjamak dan kasar sholat, maka boleh kita, kalau kita lihat selama ini kan 4 hari ya, atau 3 hari ya. Nah, berbeda pendapat lagi. Kita ambil aja yang mudah umpamanya, 3 hari lah. 3 hari setelah itu udah nggak lagi. Maka kalau nanti ada yang melaksanakan untuk banyak hari ya silahkan. Jangan di apa? Jangan, ya nggak boleh lagi tuh. Jangan lagi di jamak kasar. Kecuali begitu dia sampai lalu dia menyempurnakan sholatnya. Maka ini nggak bisa lagi ya. Karena dia sudah melaksanakan 4 rakaat sempurna. Lalu kemudian dalam hadis selanjutnya, karena Rasulullah SAW ijartahala qabla an tazigha syamsu akharra zuhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ayyar tahila shalla zuhra summa rakiba. Apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau akhirkan zuhur hingga waktu asar. Kemudian beliau turun
dan menjamak kedua salat tersebut. Dan bila matahari telah tergelincir sebelum beliau berpergian, maka beliau salat zuhur kemudian naik kendaraan. Nabi SAW pernah melaksanakan bepergian. Jadi dalam hadis ini, kalau memang Nabi SAW bepergian sebelum masuk waktu zuhur, umpamanya belum zuhur, lalu dia pergi. Begitu dia pergi, nanti dia takhirkan sholatnya itu. Zuhur nanti, waktu zuhur nanti dia nggak singgah, beliau nggak singgah, beliau singgahnya sholat di waktu asar. Nah, beliau di waktu asar. Tapi kalau beliau sudah mau berangkat, nah ini ya, ini apa lagi? Ada lagi nanti perdebatan atau perbedaan. Dari manakah kita bisa mulai sholat jamaah ini tadi? Dari mana? Nah, dalam hadis ini dijelaskan, Nabi SAW pernah suatu ketika sebelum zuhur dia berangkat, maka dia sholat zuhur, sampai pun sholat zuhur, dia belum sholat zuhur, lanjut dia sholat asar. Lalu kemudian kalau dia sudah sholat zuhur, dia berangkat, udah masuk waktu zuhur, maka dia sholat zuhur dulu, kemudian dia ambil asar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau memang kita ada niat musafir, maka belum pun kita apa? Kalau kita ambil dari hadis ini, belum pun kita berangkat dari rumah mau bepergian, sudah boleh. Kita niat kita mau ke Medan, umpamanya. Lalu kemudian udah masuk zuhur, ya udah sholat zuhur dulu, lalu kemudian dijamak dengan asar. Nah, nanti asarnya kita nggak singgah lagi dari hadis ini. Tapi ada sebagian ulama mengambil pendapat juga bahwa boleh kita melaksanakan jamak kasar ini ketika kita sudah meninggalkan minimal satu desa dari kampung kita. Jadi kalau kita dari Tulaan, kita mau ke Medan, kita sudah berada di kampung Anjo-Anjo gitu ya. Nah, setelah Anjo-Anjo, sholat, barulah kita untuk melaksanakan jamak kasar. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, jadi kalau pendapat yang tadi, boleh juga. Sebelum berangkat pun, boleh kita jamak sholatnya. Dari hadis Anas ya, yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Nah, banyak para ahli hadis menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh para ulama-ulama hadis. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan dari riwayat Al-Hakim dalam Al-Arba'in dengan sanad yang sahih ya. Dijelaskan salat zuhra wal asra summa raqiba. Beliau salat zuhur dan asar, kemudian beliau naik kendaraan. Nah, lalu niat ya, niat. Ibu-ibu udah bisa niatnya itu. Niat ketika kita melaksanakan sholat jamak takdim atau jamak takhir ya. Nah, nanti kalau yang belum hafal boleh dilihat di tuntunan salat lengkap pun ada ya. Dalam salat lengkap ada dijelaskan tentang niat daripada sholat ini tadi ya. Sholat niat sholat jamak takdim. Kalau kita zuhur, usalli farda zuhri raka'ataini kasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli farda zuhri raka'ataini kasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Udah hafal Bapak tuh? Udah bisa bahasa Arabnya? Aku nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Niat itu di hati ya. Lapasnya itu hanya sekedar lapas sunnah aja. Di hati. Jadi kalau di hati apa? Aku niat salat fardu zuhur 2 rakaat kasar dan jamak. Nah, jadi aku niat salat zuhur 2 rakaat di kasar dan di jamak dengan asar ya, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Udah ingat tuh? Aku niat, coba dulu ya, aku niat sholat zuhur, coba ikut. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat
dikasar dan dijamak dengan asar. Jamak takdim, fardal lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Kalau jamak takdim tadi salat asar dan zuhur pada waktu jamak takdim salat asar dan zuhur pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir salat asar dan zuhur pada waktu asar. Jadi kalau niat apanya, niat asarnya sama juga. Usolli fardal asri rak'ataini kasran majmu'an ila zuhri fardal lillahi ta'ala. Dalam hati kita, sengaja aku niat sholat asar 2 rakaat dikosar dan digabung dengan zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Aku panjang kali itu Ustaz, yang ringkas-ringkas saja. Ya udah, aku niat sholat asar 2 rakaat qasar dan jamak dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Dah sholat 2 rakaat. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Iya, iya Pak. Kalau kita melaksanakan sholat qasar tadi, jamak qasar dan apa tadi itu sekali salam atau memang 2 rakaat salam gitu? Oh ya. Yang saya ketahui salam dulu baru kita sholat lagi. Makanya niatnya beda. Jadi begitu kita sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam. Jangan diselangi dengan yang lain-lain dulu. Jangan ngobrol, jangan minum kopi, jangan merokok. Langsung terus sholat lagi 2 rakaat lagi sholat asar. Dengan niat yang kalau tadi kita sholat zuhur, maka ini sholat asar. 2 rakaat. Gitu Pak. Ada lagi yang lain? Iya. Kalau kita musafir, kita tidak diwajibkan sholat Jumat, maka diwajibkan sholat zuhur. Maka tetap seperti hukum biasa, tetap kita ambil jamak juga, mau jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kalau kita sholat Jumat bagaimana? Ya kalau kita sholat Jumat ikuti sholat Jumatnya, lalu nanti berniat untuk menjamak di sholat asarnya. Kita jamak terus begitu, siap sholat Jumat langsung kita jamak sholat asarnya. Ada pendapat ulama juga bahwa katanya yang masyhur memang gini, bahwa orang musafir tidak boleh mengikuti orang yang mukim. Jadi boleh juga nanti kalau memang gitu, orang umpamanya kita perjalanan lalu udah azan, lalu kan kita singgah. Maka dalam kitab dalam kitab fikih ini dijelaskan bahwa memang nggak boleh kita ikuti orang yang mukim itu menjadi imam kita, harus kita buat jamaah sendiri gitu. Berarti kita ambillah waktu, kita usahakanlah dulu orang itu udah siap baru kita datang. Jangan pula orang itu jamaah kita jamaah juga, ya nggak elok juga kan. Berarti kita ambillah waktu lain kalau memang kita ingin jamak. Tapi kalau memang nggak mau jamak, ya udah ikuti aja ya. Saya rasa itu ya yang saya ketahui ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Udah ngobrol, aku tengok berarti udah mau pulang itu ya. Baiklah, kalau udah gitu berarti udah berakhir. Bapak-bapak nggak ada lagi ya? Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini mendapat ridho dan kasih sayang-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Ke rumah Pak Jar kita ya? Enggak ya balik. Enggak balik dok. Nah, mungkin anda kira. Udah. Iya siapa tetap mikir-mikir. Dah. Power on.